Halo semua, perkenalkan nama saya Davison Wakatu dari kelas 5B, absen 7. Di sini saya akan menceritakan tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di Mesir. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi ia menjadi penguasa bulan dan matahari, dan saudara-saudaranya menjadi bintang dan melayani dia. Pada paginya, ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya pun marah dan memasukkan dia ke dalam sumur. Di dalam sumur, ia juga diambil baju dan jubahnya yang bagus yang dibuat oleh Yakub dan dijual oleh saudara-saudaranya kepada sejugar-sejugar yang ingin pergi ke Mesir. Dan sejugar-sejugar itu pun memasukkan dan menjual Yusuf ke Mesir, dan di sanalah Yusuf menjadi budak dari orang Mesir. Yusuf bekerja sebagai budak, dan di sanalah ada istri Firaun yang bernama Potifar. Lalu istri Firaun pun menggoda Yusuf, dan saat Yusuf digoda, Yusuf melarikan diri, dan istri Firaun memanggil semua pelayan dan semua tentara untuk menangkap Yusuf dan menceritakan yang tidak bermaksud. Lalu Yusuf pun dimasukkan oleh Firaun ke dalam penjara sampai 2 bulan, dan di dalam penjara dimasukkannya juga lah juru minum dan juru roti. Lalu pada malam juru minum dan juru roti bermimpi, dan di pagi harinya ia bertanya kepada Yusuf, "Tadi malam saya bermimpi." Lalu Yusuf pun menjawab, "Pada hari ketiga kalian yang juru roti akan dibunuh dan yang juru minum akan dibebaskan. Lalu juru minum dan juru roti akan mengingat segala kebaikannya yang ada di dalam penjara." Ternyata benar. Lalu pada 3 hari kemudian juru roti pun digantung dan dibunuh. Lalu yang juru roti dibebaskan, tetapi ia tidak ingin membalas kebaikan yang dilakukan oleh Yusuf di penjara. Lalu pada malam harinya Firaun pun bermimpi. Ada 5 hewan lembu yang keluar dari sungai Nil. Mereka gemuk-gemuk dan memakan rumput-rumput hijau yang ada di pinggirnya. Lalu keluarlah pula yang kurus dari sungai Nil, dan mereka memakan sapi-sapi yang gendut-gendut itu dan juga lembu-lembu yang gendut. Tetapi anehnya, mereka tidak menjadi gemuk, tapi tetap saja kurus dan tidak sehat. Lalu Firaun pun terbangun dan dia takut. Lalu dia pun memanggil pelayannya untuk memberitakan kepada seluruh negeri bahwa siapa yang bisa menafsirkan mimpinya akan diberi seluruh dari kerajaannya. Lalu semua dari kerajaan pun dipanggil, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menafsirkan mimpi Firaun. Lalu dipanggilnya juga Yusuf dari penjara, dan dimandikannya dan dipakaikan baju dengan wangi-wangian. Lalu Firaun berkata, "Kemarin malam saya bermimpi aneh. Masa lembu-lembu dan sapi-sapi yang gemuk bisa dimakan oleh sapi-sapi yang kurus dan tidak bisa kenyang lagi yang kurus?" Lalu Yusuf pun berkata, itulah dari Allah, bahwa 5 hari adalah 5 sapi dan lembu itu adalah 5 tahun engkau dan bangsa Mesir
akan mendapatkan sukacita yang besar. Mereka akan mengumpulkan gandum-gandum, dan setelah itu lima hewan dan lembu sapi yang kurus adalah dan sapi-sapi yang kurus itu adalah wabah dan penyakit sampar dan kelaparan yang melanda di seluruh negeri. Dan pada hari itu pula Firaun pun memberikan seperti yang dijanjikannya. Ia memberikan sebuah cincin yang melambangkan kejayaan dan kerajaan setengah dari kerajaan bangsa Mesir, dan diberikannya kepada Yusuf. Lalu pada 5 hari itu bangsa Mesir menanam gandum dan dimasukkannya ke dalam tempat yang telah disediakan oleh Yusuf dengan semua tentaranya. Lalu hari-hari berlalu. Setelah lima tahun itu lewat, 5 tahun pun mendatang, dan terjadilah penyakit sampar dan kelaparan pada seluruh negeri. Dan mereka pun kelaparan dan pergi ke Mesir untuk membeli makan. Lalu di sanalah ada dan ke-11 saudaranya pun datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Lalu Yusuf pun mengenal semua saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya pun sudah lupa karena sudah beberapa tahun tidak bertemu. Lalu sesudah itu Yusuf pun mengutus seorang pasukannya untuk memasukkan piala ke dalam karung dari salah seorang, yaitu dari karung milik Benyamin. Lalu Yusuf pun dengan sengaja mengatakan, beginilah katanya, "Wah, ada yang mengambil semua hartaku dan pialaku pun satu-satunya hilang." Lalu ia pun menyuruh pasukannya untuk menangkap kurang ke-11 saudaranya, dan sesudah ditangkap ke-11 saudaranya pun dimasukkan ke dalam penjara, dan disitulah Daud berada. Disitulah Yusuf berada. Lalu Yusuf pun membuka setiap dari karung yang berisi gandum. Ternyata dari salah satu karung itu adalah Benyamin. Lalu dihadapkannya kepada Yusuf Benyamin, anak sulung dari Daud. Lalu Benyamin pun ingin dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Yehuda membelanya. Lalu ia berkata, "Setidaknya kalau engkau menangkap Benyamin, ayah kami akan mati, dan kami tidak akan memiliki ayah lagi." Lalu Yusuf pun tidak ingin menahan lagi amarahnya, dan ia pun mengusir semua prajurit yang ada di sisinya, dan tinggallah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya, "Sebenarnya aku ini adalah Yusuf, orang yang kamu jual waktu kecil." Lalu saudara-saudaranya belum mengerti. Lalu Yusuf pun berkata, "Kemarilah, akan kurangkul kalian." Lalu Yusuf pun merangkul mereka dan berkata, "Ini aku, Yusuf, orang yang dulu-dulunya kamu jual kepada sedugar-sedugar, dan sedugar-sedugar itu menjual aku di Mesir. Dan pada hari itulah aku pun digoda oleh Potifar, istri Firaun, dan dipenjara. Sesudah itu saya pun dibebaskan karena Tuhan telah membela saya." Lalu bersukacitalah saudara-saudaranya karena saudaranya Yusuf yang sejak kecil mereka jual lalu menjadi penguasa di Mesir. Sudah itu Yusuf pun berkata, "Apakah ayah masih hidup?" Lalu jawab mereka, "Masih, ayah masih ada di rumah." Lalu kata
Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Mari, dan aku akan memberi kalian apa yang kalian butuhkan." Lalu Yusuf pun datang ke rumah ayahnya, dan sesudah itu ia berkata, "Ayah, saya pulang." Lalu dengan penuh kegembiraan dan sukacita, ayahnya pun melihatnya, dan dipanggilnya Yusuf ke hadapannya. Lalu dipanggilnya juga Firaun, raja sebelum Yusuf menguasai orang Mesir dan segala milik kerajaan Mesir. Lalu Yusuf pun diberi kuasa, dan pada hari itulah keluarga Yusuf, keluarga Yakub, dan semua saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam kerajaan, dan pada hari itulah Yusuf pun menjadi saudara-saudara yang baik kepada teman-temannya, walaupun